Dalam hidup kita mungkin tidak selamanya menyenangkan, tapi ingat, tidak juga selamanya menyedihkan. Jangan menjadi orang serakah yang hanya mau bersenang-senang tanpa mau melewati batas-batas ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Telur sekilo 15.000, minyak 2 liter 15.000, cabai seraup 20.000, bawang merah seabrek 13.000. Wah, it's my dream, not her. Jargon itu lagi populer banget kan teman-teman. Iya bener banget, memasuki akhir tahun 2021 semuanya tuh naik, yang turun cuman air hujan sama air mata nih. Iya, tapi balik lagi ya, harga naik, yang penting iman kita ikut naik sehingga bisa menstabilkan ujian-ujian di luar sana. Waduh, di awal video langsung dikultumin nih sama Bun Ai. Oke, untuk hari ini Bun Ai mau kasih sedikit tips. Gimana sih caranya ketika harga naik tapi anggaran kita itu tetap aman, bahkan sinking fund juga tetap bisa terisi, tabungan juga bisa nggak goyah nih. Kalau teman-teman memiliki permasalahan yang sama, simak video ini sampai akhir ya. Dan mohon maaf banget di awal video lihat ya. Jadi Bun Ai itu kalau nulis kadang-kadang sambil megangin baby Agni supaya nggak ikut-ikut nulis. Jadi mohon maaf banget kalau tulisannya itu nggak stabil atau bahkan nggak enak dilihat ya. Oke teman-teman, jadi untuk mengatasi harga yang naik supaya anggarannya tetap aman, yang pertama adalah segera mengganti metode keuangan. Oke, Bun Ai analogikan seperti ini ya. Kamu yang biasa bekerja melewati jalan A, tiba-tiba di jalan tersebut terjadi pembangunan atau pelebaran jalan. Pastinya kamu bakalan mikir kan, oh aku harus datang lebih pagi nih untuk sampai kantor di jam yang sama. Atau bahkan ada gak sih jalan tikus yang bisa aku lalui nih supaya aku tetap gak telat sampai ke kantor? Yes, para ibu rumah tangga anggap aja seperti itu. Karena kita tuh gak pernah tahu loh harga ini akan stabil, akan turun atau bahkan naik lagi. Jadi yang paling penting kita lakukan adalah merubah strategi keuangan kita. Contohnya gimana Bun Ai? Kalau kamu biasa menggunakan anggaran bulanan, begitu harga naik boleh coba untuk anggaran mingguan, sehingga secara psikologinya tuh kamu nggak lebih menjaga uang waktunya lebih panjang. Jadi harusnya berpikir sebulan cukup nggak ya? Ini enggak, cuma sampai minggu aja, Sabtu Minggu kamu relaksasi. Kecuali ya udah expert banget nih, udah biasa banget ngatur-ngatur keuangan, nggak pernah jajan yang di luar anggaran. Ini nggak apa-apa pakai anggaran yang sama teman-teman. Tapi aku sayang banget Bun Ai udah beli dompet pintar kalau nggak diisi perbagian kan sayang ya. Boleh banget sih, silakan kamu lebih persempit. Contoh ya, misalnya tadinya belanja bulanan 500.000 plus susu anak 500.000 jadi 1 juta. Boleh tuh kamu gabungin antara belanja bulanan sudah termasuk susu 700.000 rupiah. Jadi pas belanja bulanan kamu langsung ambil pokoknya dulu, susu anak dan sebagainya, sehingga kamu tuh pas belanja udah tahu oke, udah hampir 400.000, berarti sisa budget belanja bulanan aku plus susu 300.000 rupiah lagi. Jadi dimulai dari itu dulu. Untuk belanja sayuran juga bisa dipersempit. Kalau tadinya kamu bikin per minggu 120, terus per minggunya 150, boleh kamu gabungin dulu. Per bulan itu 600.000 rupiah. Jadi ketika kamu belanja 200, kamu bakal ngeliat di dompet pintar kamu tinggal 400.000 untuk 3 minggu ke depan. Ya pokoknya disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Yang paling terpenting ketika harga naik, jangan gunakan cara yang sama. Begitu gajian kamu langsung belanja dengan anggaran yang sama, dengan barang-barang yang kamu ambil sama, itu bakal kebablasan di awal gajian. Aduh, ini kalau udah kebablasan di awal gajian, ngatur moodnya tuh bakalan susah. Biasanya itu kalau udah bablas di awal suka ngikut gitu, kayak nular. Ingat ya, kemiskinan tuh nggak nular, kebablasan, kemalasan, dan kemageran itu kadang-kadang nular. Bener nggak teman-teman? Jadi jangan pernah takut gitu temenan sama orang, wah di orang nggak ada, nggak usah takut, nggak nular. Tapi kamu boleh takut kalau berteman sama orang males dan sama orang boros, karena biasanya kamu bakalan ngikut-ngikut. Ya meskipun cuman kayak boros-boros kecil ataupun malas receh, tapi tetap aja kan itu membawa dampak negatif kalau dilakukan secara sering.
Oke deh teman-teman, lanjut ya. Jangan lupa juga nih, bisa untuk memangkas anggaran yang sifatnya keinginan, juga mengurangi anggaran yang sifatnya kebutuhan tambahan. Contohnya kalau keinginan gimana Bun Ai? Pas lagi belanja jajanan, cemilan, itu keinginan. Boleh di hold dulu, kita alihkan ke jajanan yang lebih mengenyangkan, lebih long lasting gitu di perut. Ya, kalau untuk kebutuhan tambahan tuh kayak gimana Bun Ai? Pewangi pakaian, mie instan, tisu, atau penggunaan bumbu-bumbu instan lebih dipersempit. Kalau udah kunain garam, Royco nggak usah tambahin yang macam-macam. Ya, balik lagi tuh teman-teman, Bismillah kok. Zaman dulu juga nggak banyak bumbu tambahan, tapi memang karena racikannya pas, memasak dengan cinta, insya Allah juga akan tersajikan masakan luar biasa. Nanti di poin 4 juga ada cara teknik untuk memasak, gimana tetap enak, tapi dengan budget yang pas-pasan. Jadi simak video ini pastiin sampai akhir ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Kurangi iuran bulanan yang jarang kamu pakai. Ini penting juga sih. Ketika harga naik, mau nggak mau ya, strategi kita kan harus berubah nih. Jadi contoh, kamu punya wifi yang kira-kira tuh kamu jarang pakai karena sering banget keluar rumah, atau wifi kamu ini hanya sekadar hiburan aja, jadi nggak terlalu berproduktif. Tapi balik lagi ya teman-teman, Bun Ai lagi ngomongin wifi sih, aduh belibet sih Bun Ai ya. Ya wifi yang kira-kira tuh harganya nggak promo. Tapi kalau teman-teman yang pakai wifi kan banyak ya, Bun Ai ngeliat budgeting yang wifi-nya harga 100.000, 125.000 itu join, itu sih gak usah diganti karena udah murah banget. Ini Bunda lagi ngomongin yang memang harganya udah nggak promo, misalnya 500.000, 400.000, tapi itu sering keluar rumah, jadi wifi-nya jarang dipakai, atau bahkan make karena sayang nih udah dipakai, ujung-ujungnya apa? Malah bikin mager, malah bikin nggak produktif, malah pengennya rebahan aja karena berpikir wifi-nya itu sayang kalau nggak dipakai. Itu yang bahaya juga sih. Nah, kalau misalnya teman-teman buat pekerjaan itu jangan juga. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Nah ini juga nih, sering banget kan yang berlangganan TV tapi seringan nonton YouTube di handphone. Kalau sudah include sih nggak masalah. Ini permasalahannya bayar TV sendiri, internet sendiri, sehingga sayang juga. Kalau sebulan 100.000, 120.000, buat Bunda pribadi tuh lumayan. Ingat ya, seperti menabung yang sedikit-dikit kalau dikumpulin jadi banyak, tagihan juga sama, kalau dikumpulin itu jadi banyak. Ya, kalau untuk kayak gambarnya Bun Ai, soalnya kalau nggak pakai rusak, sama sih. Bun Ai jujur aja nih, TV di rumah itu agak-agak buram karena antenanya kurang bagus. Tapi Bun Ai lebih memilih untuk tidak memakai itu karena anak-anak ya seringan main pakai mainannya. Kadang-kadang nggak bisa dipungkiri nonton di handphone. Dan strategi Bun Ai itu kayak masang USB yang isinya film anak-anak. Jadi Bun Ai udah tahu malah, jadi nggak usah khawatir karena isi USB itu mau tontonan anak-anak yang udah dikontrol. Kalau bosen tinggal di delete, tinggal download lagi. Jadi gitu ya kalau dari Bun Ai. Tapi balik lagi, silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan yang punya banyak rekening dengan saldo minimum boleh langsung di cross check kembali, karena lumayan banget biaya administrasinya kalau kamu kumpulin nih. Jadi silahkan di cross check, kira-kira aku nih udah melakukan produktif dalam keuangan nggak? Bukan cuma penghematan. Kalau penghematan kayak nggak mau ngeluarin gitu, bukan ya, tapi produktif, dimana uang kita keluar itu tepat pada sasarannya. Oke, lanjut. Yang nomor 3 adalah mensubstitusi kebutuhan pokok. Ini mah wajib banget, dan ibu-ibu tuh biasanya adaptif. Jadi langsung kayak udah tahu ketika sabun cair naik, ya udahlah oper dulu ke sabun batang. Contoh lagi, nah kadang-kadang di harga naik kayak gini, beli instan akan jauh lebih murah karena mereka kan masak dalam jumlah yang banyak tuh. Otomatis dong akan berbeda dengan kita yang masaknya dalam jumlah yang sedikit. Sesekali untuk temen-temen yang doyan cabe kayak Bun Ai, beli di Padang aja yang cuma 5.000 dapat untuk makan sendiri, itu juga boleh. Dibanding masak, keluar tenaga, gas, minyaknya yang makan cuma kita doang, plus sisa lagi, kebuang lagi. Wah itu sayang banget sih. Jadi kalau saran Bun Ai, beli jadi di saat kondisi kayak gini juga nggak ada salahnya untuk lebih menghemat pengeluaran dan waktu. Kecuali satu rumah cabai semua misalnya kayak gitu, wah itu tuh jangan ya. Dan jangan juga lupa untuk tidak menstok lagi apapun yang sedang naik ya. Kayak Bun Ai kemarin udah sharing, minyak lagi naik, langsung Bun Ai ambil tempat yang kecil dan itu efektif banget. Minyak yang biasanya 2 liter itu 2 mingguan, ini udah 2 minggu baru habis 1 liter teman-teman. Jadi lumayan banget, cara itu efektif karena memanipulasi mata
untuk ngelihat, wah minyaknya tinggal sedikit lagi makanya diirit-irit. Ternyata tuh masih ada stoknya di dalam ya. Oke, yang keempat adalah masak manipulatif. Waduh, tapi ini bukan masak-masakan ya. Pernah nggak sih kita ngeliat anak makan bakso, kuahnya sampai diuyup, makan sate, jarinya sampai ikut dijilat bumbunya. Yaps, kadang-kadang masakan itu enak karena bumbunya. Jadi nggak ada salahnya kita membuat masakan manipulatif. Isinya itu protein nabati, tapi bumbunya seolah hewani. Contoh nih, Bunda sering banget loh bikin ini tongseng tahu, kaloke tempe atau kaloke tahu ya. Terus misalnya telur teriyaki, nah itu sih udah populer. Jadi banyak masakan yang bisa kita manipulatif. Atau teman-teman mau bikin soto ayam, ayamnya sedikit tapi pakai tahu, itu juga enak banget. Wajib ya dicoba. Banyak banget kok teman-teman, kayak katsu tempe, telur geprek, banyak banget masakan-masakan yang awalnya tuh dari protein nabati, tapi kita olah tuh dengan sedemikian rupa dengan bumbu yang mirip-mirip. Kalau masak protein hewani itu akan menyajikan sensasi masakan yang luar biasa juga. Jadi ayo kita dituntut untuk meningkatkan skill masak kita untuk saat ini. Semangat para ibu rumah tangga untuk bertahan tetap waras di saat harga naik. Waduh, ini emang harga-harga naik nih bikin lebih cepet naik darah. Semoga teman-teman selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dengan buah sabar itu rezeki kita makin lebar. Amin. Di hari Jumat, aminin sama-sama biar makbul untuk teman-teman semuanya. Oke, terakhir tips ini Bunda tutup dengan gunakan dana darurat sebagian antara 15 sampai 20% untuk modal usaha. Gak ada pilihan ketika berhemat, gak bisa membackup, kita harus mencari penghasilan tambahan. Mulai aja dulu, buang semua alasan yang menghambat kita untuk memulai. Gak punya kenalan lah, yang kenal juga belum tentu beli teman-teman. Jadi mulai aja, bikin video mau nge-youtube Bun Ai, mulai aja upload, insya Allah pasti ada yang nonton kok teman-teman. Semuanya youtuber-youtuber besar kok pasti mulainya dari nol kok. Oke, jadi itu ya teman-teman, karena videonya udah kepanjangan, khawatir teman-teman bosan, jadi Bunda mengucapkan terima kasih lope-lope untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, dan subscribe. Jangan lupa juga follow IG Keluarga_Bun Ai. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Selamat menjalani tahun baru dengan tujuan-tujuan yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.